Bahkan laki-laki itu lebih parah teh, lebih sering terpapar matahari, polusi. Jadi mulai sekarang kita sebagai laki-laki itu aware skincare itu penting juga untuk laki-laki. Nah ternyata di Garut ini masalah seksual itu banyak. Selain LGBT, hamil di luar nikah, free sex lah jelas banget itu, sama narkoba. Nah dari sana ibu saya mengundang saya untuk jadi pembicara di situ, dan di sana ternyata penting banget kalau misalnya sex education itu memang dari usia dini gitu. Untuk orang yang melakukan hubungan sesama jenis, penyakit menular seksualnya lebih tinggi resikonya. Dan kasus yang paling besar, kasus yang paling berat yang pernah saya dapatkan itu yang mohon maaf anusnya itu muncul saluran baru teh. Namanya fistula ani. Jadi itu kalau saluran baru tidak ada kontraksi otot sehingga mohon maaf nih itu fesesnya bisa keluar lewat situ tanpa terkontrol. Aduh, ini saya suka nih kalau pertanyaan kayak gini ya. Jargonnya kan aduh ya. Jadi sebetulnya teh ilalang itu ada fungsinya tetap ya untuk melindungi area kemaluan, area intim, area vital dari bakteri, virus, jamur yang bisa masuk. Jadi kalau misalnya untuk digundulin itu beresiko iritasi, karena itu kan area sensitif, digundulin itu bisa bikin iritasi, bahkan bakteri, virus, jamur lebih mudah masuk. Nah jadi sebetulnya itu fungsinya. Ya yang DM itu ada yang modus gitu ya, modus nanya-nanya gimana. Ya kalau misalnya perempuan sih wajar, ini yang modus cowok teh. Cowok rada merinding. Memang muka saya berpotensi meren gitu, cek maneh nama radarnya, sinyalnya gitu. Itu yang saya agak risih sih sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet. Apa kabar hari apa sekarang? Sabtu ya. Udah hari weekend. Sekarang udah memasuki akhir bulan ya. Kalau kata Bunda Dia belum ada 1 bulan, tapi aku yakin tidak ada sisa gaji di rekening. Apalagi udah akhir bulan ya. Biasanya ibu-ibu, teteh-teteh ya, para pekerja udah mulai aral menunggu awal bulan, tapi nggak apa-apa, selalu harus semangat menjalani aktivitasnya walaupun sudah akhir bulan yang sangat rarudat dan rarunsing ini, tapi tetap harus happy. Dan selalu sama doa aku untuk Arginet ya. Semoga selalu sehat dan kegiatannya selalu diberikan kelancaran dan kebahagiaan. Hari ini kembali lagi bersama aku, Salwa Apriliani atau Awa, dalam podcast suaragarut.id. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ini kita di bidang kesehatan, dokter yang amat menawan, tapi beliau juga aktif banget nih as a content creator ya. Dan di kontennya pun menarik banget, apalagi ibu-ibu ya pada suka deh kayaknya menonton konten beliau. Tepuk tangan yang berikan untuk Dokter Fajar. Masih gemper, Dok? Masih gemper. Masih gemper. Saya biasanya katanya santai ya gitu. Sekarang di sini atau kenapa gemper ya, Dok ya? Pertama kali sih kalau podcast. Biasanya talk show teh. Biasanya talk show. Ini kalau podcast pertama kali. Iya, betul. Tapi kan biasanya setiap hari depan kamera, Dok. Beda biasanya. Beda ya. Kayak kalau misalnya depan kamera kan live, bisa sering tanya jawab gitu. Ini baru berduaan langsung. Agak gegebegan gitu ya. Bener. Nggak apa-apa. Tapi dokter, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Cuman rada gemper itu lah. Alhamdulillah baik-baik, cuman agak gemper. Betul. Ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, udah kayaknya warganet yang di rumah, para followers, pengikut dokter ini, pengikut setianya pengen disapa, kayaknya sapa dulu deh, boleh, Dok, silakan. Halo Om Potizen, ketemu lagi dengan saya Om Dok. Yuk saksikan podcastnya ya. Oke, Om Dok ya. Ya, Om Dok. Kenapa tuh Om Dok tuh? Om Dok itu panggilan sih, nickname, tapi itu ada artinya. Ada artinya? Iya, OM, otak mesum. Oh ternyata OM. Oh makanya kenapa Om Gadun teh? Iya gitu. OM ternyata otak mesum ya. Oke. Tapi inginnya diarahkannya otak mesum demi edukasi. Oh gitu. Otak mesumnya demi edukasi ya. Betul. Bukan untuk yang lain-lain. Bukan dong. Tapi aku penasaran sebelum kita ngobrol ke dokter as a content creator-nya ya. Perjalanan dokter awalnya kenapa terjun ke dunia kedokteran, Dok? Oke. Jadi sebetulnya kenapa saya jadi dokter itu dari cita-cita orang tua. Cita-cita orang tua. Iya, terutama ayah. Ayah waktu kecilnya memang beliau ingin jadi dokter. Oke. Ya, tetapi karena takdir berkata lain, ayah waktu itu masuk SMK.
Oh, Jadi sekarang jadi pendidik. oke. Nah, makanya dari itu ayah sekarang inginnya cita-citanya dilanjutkan oleh anak-anaknya. Oke. Oleh karena itu ya saya jadi sekolah kedokteran dari sana sih awalnya. Dari sana awalnya. Oh, tapi itu pada awalnya dokter bisa langsung menerima gitu ya, menerima beban yang diturunkan oleh Betul. orang tua itu. Sebelumnya nggak cerita, didoktrin aja jadi dokter ya gitu. Ya akhirnya padahal saya awalnya memang mau jadi guru juga ngikutin orang tua, jadi pendidik. Tapi diarahkan untuk jadi dokter. Ya udah dari kakak saya dulu sih gitu. Tuh lihat kakak kamu tuh jadi dokter, masa kamu enggak gitu sih teh. Oke. Tapi memang dokternya juga pada akhirnya ketika terjun ke dunia kedokteran itu langsung kayaknya nih passion gue di sini nih atau Belum sih, Belum namanya juga waktu SMA kan biasa kita agak nakal gitu. oke. Kalau dokter kan kesannya tekun belajarnya, heboh tiap hari, ambisius ya. ambisius. Apalagi sekarang ternyata dokter tuh belajar harus seumur hidup kayak gitu. Oh iya benar. Jangan kan dokter, kayaknya kita manusia juga belajar. Betul, exactly. Wah, Masya Allah. dalam ya. gini. Langsung dakwah. Oh itu pada awalnya ternyata bahkan bukan ibaratnya bukan keinginan dokter sendiri ya. betul. Malah dari diturunkan dulu nih dari orang tua ya. Ya. Pada awalnya walaupun disuntrungkan nih, dijurung-jurung. Coba kamu jadi dokter. Akhirnya alhamdulillah sekarang jadi dokter. Iya. Jadi Masya dokter Allah. ya, Masya Allah. Tapi kalau boleh, aku kan bukan dari tenaga kedokteran ya. Aku kurang mengerti gitu. Biasanya kan suka ada nih ini dokter spesialis apa, dokter apa. Kalau dokter tuh di mana nih fokusnya? Kalau saya dokter umum, Oke. ya. Tetapi ada beberapa pelatihan yang saya lakukan. Oke. Nah, waktu itu pelatihan estetik. Berarti selain dokter umum, saya juga bisa jadi disebut dokter estetik. Oke. Nah, sekarang saya fokus di kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual itu sih. oke. Masih dokter umum teh. Masih dokter umum juga, cuman memang ada pelatihan yang dilakukan. Betul, Oke. betul. Yang tadi yang estetik ini menarik sih, aku sebelum ngobrol lebih lanjut ya dok. Tentang dokter estetik ini kan dokter kita bilang kalau secara gender itu laki-laki ya dok. Betul. Jarang atau mungkin entah aku yang nggak tahu atau seperti apa, jarang laki-laki yang aware dengan kayaknya cowok juga harus dandan deh. Maksudnya Iya, bukan setuju. dandan make up ya, saya Betul, tapi maksudnya betul. merawat diri juga kan ya dok ya. Betul. Dan dokter memilih untuk melakukan pelatihan di bidang estetik itu sendiri. Kenapa tuh dok? Ada dari mana itu ilhamnya, darahnya dok? Kenapa saya terjun ke skincare dan apalagi saya laki-laki? Karena sebetulnya tidak hanya perempuan teh yang Iya. perlu menggunakan skincare. Oke. Ya laki-laki juga harus. Bahkan ya? laki-laki itu lebih parah teh, lebih sering terpapar matahari, polusi. Jadi mulai sekarang kita sebagai laki-laki itu aware skincare itu penting juga untuk laki-laki gitu teh. Perawatan juga sekarang kayaknya laki-laki juga harus gak sih ya dok? Betul. Karena betul. nggak tahu sih apakah itu dari skeptisnya si laki-laki yang kayaknya laki-laki kalau perawatan itu gak manly gitu. Kayaknya nggak cowok banget gitu. Bahkan itu sebagian dari penampilan yang harus diperhatikan juga sebenarnya. Betul dok, ya. sekali ya. Mana kan sekarang memang laki-laki bilangnya ribet-ribet gitu ya. Sebetulnya skincare untuk laki-laki cukup basic aja teh. Oh cukup basic aja sebenarnya ya untuk Iya, laki-laki. Betul, treatment mah ya bisa sebulan sekali lah, nggak usah terlalu sering gitu sih. Biasanya basic buat cowok juga sama gak sih dok, kayak cewek basic? Sama ya, aja ya? seperti sabun muka, moisturizer, sunscreen itu aja sih iya, yang itu ya. penting. Iya karena itu sih balik lagi cowok aktivitasnya lebih banyak ya dok ya. Betul. Benar. gitu. Dan biasanya lebih hidung kalau Lebih pakai hidung, selar motoran. water itu ya. Biasanya suka lebih hitam gitu ya, bekas-bekas di kapas itu kalau Iya. cowok-cowok. Oh, itu akhirnya dokter dari awalnya itu dapat ilham kayaknya aku juga harus menjaga penampilanku gitu ya. Betul, iya. Oke, jadi itu awalnya. Betul, iya. Tapi kalau dokter itu terjun ke dunia konten kreator itu dari kapan nih dok? Konten kreator itu yang benar-benar rutin sih baru 1 tahun ini. Tapi sering posting sekitar 2-3 tahun yang lalu sih teh. Baru juga. 2-3 tahun yang lalu ya. Tapi itu awalnya kenapa dokter memutuskan untuk kayaknya aktif deh gitu, bikin konten deh segala macam. Untuk apakah dengan sekarang banyak juga nih dokter-dokter yang aktif di media sosial dan lain-lain atau kayak gimana dok? Nah awalnya ada temen saya, dia mau bikin, nah pas nyambung dari tadi kenapa saya jadi ke arah estetik, ke arah skincare, karena teman saya waktu itu dia membuat produk skincare untuk khusus untuk laki-laki. Nah kebetulan saya untuk menjadi penasehat di bidang medisnya, pandangan medis. Nah waktu saya posting skincare laki-laki tersebut naik, makanya sayanya cocok nih kalau saya ini aktif jadi konten kreator di medsos. Awalnya dari situ. Awalnya ya. Lalu coba-cobalah saya ke salah satu platform, sebut saja Tete ya, TikTok gitu. Kaget ya ditetein banget ya. Bisa lain-lain. Nah, dari situ saya mulai, setelah followers 1000, mulailah saya live dan itu rame. Di situ sih mulai meledak naiknya followers. Awalnya malah
nge-live dulu. Tapi Betul. aktifnya di platform itu aja ya. Pertamanya dari TikTok, TikTok gitu, dulu. iya. Oh, nge-live rame-rame segala macam. Pembahasan yang dibahas di live TikTok biasanya apa, Dok? Sebelumnya random teh, belum ada niche-nya. Nah kesini arahnya yang sering FYP itu kalau misalnya saya sudah menjawab konsulan pasien mengenai kesehatan seksual, kesehatan reproduksi. Ya sih, kalau warganya tahu Instagram dokter tuh @fajar apa, Dok? fajararifnur.md Langsung atau itu- omdok aja, Omdok OMDOC. aja cari ya. Itu langsung dicari tuh keluar kontennya dak semua Iya. edukasi ya. Benar banget. Kenapa pada akhirnya dokter memilih fokus di bidang educate di reproduksi, Dok? Ini cukup panjang juga sih ceritanya, cuman berawal dari ibu saya teh. Oke. Ibu saya kan kebetulan pengajar di salah satu SMK di Garut. Nah ternyata di Garut ini masalah seksual itu banyak. Oke. Selain LGBT, hamil di luar nikah, Yes. free sex lah jelas banget itu, sama narkoba. Nah dari sana ibu saya mengundang saya untuk jadi pembicara di situ, dan di sana ternyata penting banget kalau misalnya sex education itu memang dari usia dini gitu. Makanya selain membantu dari jadi pembicara tadi, saya akhirnya memulai untuk konten edukasi di situ di sosmed. Iya, biasanya kalau ngobrol pembicara kan hanya orang-orang tertentu Betul. ya. Kalau di sosmed kayaknya semua Lebih orang juga luas. bisa tahu, bisa tahu ya. Oke, di Garut kita kalau ngomongin masalah kekerasan seksual tuh banyak banget ya. Nah itu juga teh ya. Ini masalahnya dengan angka perceraian di Garut kan tinggi banget tuh penyebabnya. Salah satunya ya kalau ekonomi mungkin bukan saya untuk andil, tapi ini yang masalah kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran, perselisihan. Ternyata itu asalnya bisa dari ranjang teh. Oh itu Betul. bahkan bisa di sana ya Iya. sebenarnya ya. Dan itu tuh ada solusi-solusinya. Itu mungkin dari ketidaktahuan juga mungkin ya. Betul Si orang sekali. tersebut ya kayak gimana. Karena biasanya hal-hal yang disampaikan oleh dokter sebagai edukasi itu untuk beberapa orang itu sulit diterima atau Iya, tabu masih ya. tabu. Masih tabu. Sebenarnya itu juga nggak apa-apa untuk disampaikan ya sebenarnya Iya. Dok ya. Apalagi untuk Gen Z sekarang yang sering staycation ya. Nah itu ya, aduh. Staycation. Aduh ya. Pada dapat pertanyaan yang paling unik apa, Dok? Paling unik itu, oh iya yang pertama kali FYP dulu itu ada yang bertanya, mohon maaf ini teh ya, mungkin akan sedikit vulgar. Ini dok, apakah menelan sperma bisa bikin hamil? Nah itu Oh kan, itu, aku lihat konten Oh, itu. iya. Itu pertanyaan yang harus dijawab sama dokter, tapi dokter juga nggak ulang. iya nggak ulang. Kok nanyanya begini gitu kan? Dan gimana dokter ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu, kayak ibaratnya kita di luar nalar ya? Iya di luar ya, Dok, ya? nalar, dan memang ternyata untuk edukasi masalah seksual di Garut khususnya itu memang masih kurang teh. Oh. Jadi hal-hal seperti itu juga dipertanyakan. Dan saya juga menjawabnya untuk di konten-konten itu dikasih jokes-jokesnya biar lebih mudah diserap gitu. Oh iya, jadi bahasanya nggak kaku, Nggak dokter kaku, banget lebih ya. lucu. Dan tantangan untuk saya jadi punya istilah-istilah khusus teh. Contohnya kayak apa nih, Dok? Contohnya kayak ilalang gitu. Ilalang tuh apa? Ilalang itu rambut kemaluan sebetulnya. ilalang, Contoh, ya. jadi banyak kode-kodenya gitu. Ilalang. Terus kayak kan banyak ibu-ibu yang insecure gitu. Dia tuh misalnya selangit gitu teh. Oh, selangit. Iya. Jadi itu sedikit mengurangi kevulgaran juga ya, Betul, Dok ya. iya. Dengan beberapa kata-kata yang apa itu diplesetkan ya, Plesetkan, ibaratnya seperti betul, itu. iya. Oke. Tapi Dok sebenarnya selain tadi yang dokter amati juga ya, LGBT dan lain-lain segala macam ya. Itu juga kan dari masalah reproduksi dan segala macam juga bisa banget. Iya. Garut ini kalau kita tahu selain tadi yang angka perceraian kata dokter juga LGBT-nya terhitung Tinggi ya di Jawa Barat gitu, salah satunya Betul. Garut juga. Sebenarnya Dok kalau kita menampar teman-teman yang mungkin Iya. yang mungkin masih apa ya ada di lingkup itulah Dok ibaratnya. Betul. Sebenarnya paling parahnya atau kalau melakukan hal itu terus tuh apa sih dampak untuk si orang tersebut gitu ya? Dok? Oke. Ini untuk LGBT itu sebetulnya pasien yang paling banyak ke saya tuh yang laki-laki sama laki-laki itu ya, bukan yang lesbi. Laki-laki sama laki-laki istilahnya top dan boti gitu ya. Top Istilah. and bottom ya. Top and bottom, tapi biar imut mungkin bottom disebutnya boti kayak gitu. Boti ember. Saya pribadi tidak membenci orangnya, Oke. tetapi kelakuannya itu yang harus dihindari karena dari sisi medis juga. Untuk orang yang melakukan hubungan sesama jenis, penyakit menular seksualnya lebih tinggi resikonya. Dan kasus yang paling besar, kasus yang paling berat yang pernah saya dapatkan itu yang, mohon maaf, anusnya itu muncul saluran baru teh.
namanya fistula ani. Oh iya. Jadi itu kalau saluran baru tidak ada kontraksi otot sehingga mohon maaf nih, itu fesesnya bisa keluar lewat situ tanpa terkontrol. Oke. Iya, serem juga ya dengernya ya. Iya, ngeri ya, say. Iya, makanya ada istilah kalau misalnya boti itu suka pakai pembalut cowok-cowok tuh. Oh iya dong. Iya. Aku baru tahu itu. Selain itu fistula ani, abses juga abses kalau abses nanah teh. Karena seringnya keluar masuk ya Mr. P masuk ke anus itu kan memang anus itu tidak didesain untuk dimasukin. Bener-bener. Oh itu yang Gitu. paling parah tuh bahkan bisa sampai membuat secara tidak langsung ada saluran baru. Iya, ya, saluran akibat baru akibat ulah sering itu ya? iya. Oh iya. ngeri Istilahnya sih. di tusbol teh itu teh. Udah pernah Nah, tahu iya. kali tusbol mah. Di tusbol ya. Iya, Oh itu kasus yang paling parah ya. betul. Sebenarnya. Tapi dok, pernah nggak ada yang datang ke dokter tuh yang LGBT itu cewek dengan cewek? Gitu? Ada. Ada juga. Ada. Tapi mereka sampai ada yang kasusnya ada ya seperti anggaplah si cowok yang tadi gitu. Kita kan bingung ya kalau mikirin cewek dengan cewek melakukan Iya. hal tersebutnya tuh seperti apa gitu ya dok? Oh iya, kalau cewek sama cewek ya istilahnya kalau saya pribadi bilangnya nge-DJ teh. Nge-DJ gitu ya. Tetapi kadang memakai alat bantu. Ada juga yang Ada sex toy gitu teh. Oh Ya. itu pakai alat gitu. Tapi ada yang sampai bermasalah kah di Ada tentunya. reproduksi perempuan tersebut? Betul, biasanya kasus-kasus yang terjadi ya bisa lecet karena kurangnya pelumasan gitu. Atau bisa juga penyakit infeksi menular seksual karena LGBT ini kadang-kadang mereka ini ada beberapa yang tidak setia dan tidak aware dengan perlindungan gitu teh. Kan ada. Mohon maaf nih, kayak pengaman, mereka itu kadang nggak pakai pengaman gitu. Oh iya sih. Ya paling berbahaya ya ujung-ujungnya HIV AIDS gitu. Dan angka HIV itu Cukup tinggi di Garut juga iya. Cukup terhitung tinggi juga Iya, ya di betul. Garut salah satunya itu karena gimana ya kita bilangnya sangkanya pakai pengaman aja deh, tapi itu juga bukan hal yang ya tapi seenggaknya siap sedia payung sebelum hujan. Betul. Ya seenggaknya kayak gitu dulu ya. Itu Iya. LGBT juga salah satunya. Terus tadi juga dokter ada sempat menyinggung tentang perselisihan rumah tangga Nah, atau mungkin iya. perselingkuhan itu biasanya karena kurangnya keromantisan di ranjang atau seperti apa gitu ya. Karena sebenarnya yang aku melihat dokter kan kesini kebetulan warginet bawa istri juga dan anak ya. Sepertinya terlihat sangat harmonis juga terlihat mungkin ya. langsung terpampang gitu nyata di studio Ketahuan ini ya, deh. ketahuan langsung gitu. Gimana dok? Itu hal-hal yang harus dirawat secara basically mungkin untuk teman-teman apalagi rumah tangga. Maaf dokter udah menikah berapa lama dok? Udah menikah dari tahun 2019 juga. 2019 berarti udah Cukup lama. Udah cukup lama. Nah, untuk yang lebih lama atau mungkin dengan usia pernikahan yang sama kayak dokter untuk merawat supaya hubungan harmonisnya itu terjalin gimana sih dok? Iya, memang kedengarannya ini sedikit lucu, tetapi sebetulnya keharmonisan keluarga itu salah satunya itu bagaimana keberhasilan diranjang teh. Oke. Gitu. Apalagi perempuan di dunia lah teh ya, itu hanya 30% yang bisa mencapai klimaks. Oke. Gitu. Bayangkan saja 3 dari 10 wanita cuman 3 orang yang bisa mencapai puncak. 7 orangnya cuman menikmati aja dan itu yang biasa jadi masalah. Nah, misalnya malas melayani suami gitu. Kalau dari pihak suaminya yang terlalu peltu teh. Peltu itu apa dok? Nempel langsung bitu. Peltu apa? Aku pikir dulu peltu bahasa medis kali ya ternyata nempel Bukan, gitu ya. ejakulasi dini itu. Oh itu salah satu hal-hal yang kayaknya juga harus jadi komunikasi ya dok Betul, ya dalam betul. sebuah pernikahan gitu ya ibaratnya. Oke, berarti 3 dari 10. 3 dari 10 yang bisa mencapai klimaks, puncak. Organigram, orgasme. Organigram. Bikin burung-burungan kali ya. Iya, burung-burungan. Dan itu tuh sebenarnya untuk bisa sampai komunikasi seperti apa sih dok yang dilakukan antara si suami dan istri tersebut untuk bisa sampai ke sama-sama enak lah ya ibaratnya dok. Betul, memang yang paling penting itu komunikasi teh. Iya. Komunikasi yang paling penting karena perempuan itu sebetulnya kuncinya di mindset teh. Gitu, di pikiran. Nah, di Indonesia itu hubungan seksual itu berhubungan badan itu lebih dominannya di laki-laki. Jadi ibaratnya dari culture-nya sendiri perempuan itu hanya sebatas melayani,
Padahal sebetulnya itu kebutuhan juga untuk perempuan. Kalau perempuan sudah merasakan itu kebutuhan saya dan dibicarakan dengan suami, saya sukanya digimanain. Karena kadang-kadang suami itu egois teh ya. Ibu-ibu lagi pada tidur ngorok dibangunin, mah apa dibangunin ditusuk langsung tanpa pemanasan kan bisa sakit, bisa lecet, bisa luka, ujung-ujung infeksi, keputihan dan males nanti melayani. Jadi tolong juga dari suami itu harus tahu gimana caranya, step by step, cowok-cowok pemanasan ya. dulu Itu gitu. penting berarti ya. Dok. Penting Selain dalam banget. olahraga yang real olahraga itu pun Itu harus pemanasan juga ya. Oh iya sih benar. Iya saya emang cowok suka egois. Egois, iya. Asa diwakilannya. Asa diwakilan. Asa diwakilan iya. Oke, itu berarti hal yang sebenarnya harus dikomunikasikan juga. Betul. Dan betul. pada akhirnya dampaknya pun akan parah ya dok ya, bisa sampai ke yang tadi tidak mau melayani, tidak mau akhirnya melayani, malas. ada perselisihan, perselingkuhan bisa juga Bisa, ya dok, itu bisa. terjadi. Tuh. Oh, itu. Bener banget. Ya kita lihat dari sisi negatifnya. Nah kalau sisi positifnya, kalau misalnya di ranjang itu sukses berhasil, ada pasien saya yang konsultasi, Apa tuh? suaminya kan dingin banget dulunya. Oh, cowok Iya, ya. cowok cool, tukul. Cowok statue. Statue, jalan cuek. Nah, setelah konsultasi dengan saya kasih tips-tips di ranjang. Oke. Akhirnya ujung-ujungnya suami jadi hangat, malah ngasih hadiah umroh teh sama Masya istrinya. Allah. Masya Allah, dari ranjang aja, jadi bisa hadiahnya umroh Oh, gitu. Masya Allah. Ternyata banyak hal-hal yang sebenarnya juga pemicu dari si terjadinya keretakan di dalam rumah tangga itu sebenarnya ada juga ya dok. Ada, Ya, iya, betul. benar-benar. Nah kalau keluar dari rumah tangga nih, saya belum menikah nih dok kebetulan ya. Saya sebagai Gen Z itu Gen ya. Z. Generasi-generasi dengan yang sekarang sedang diterpa oleh marketing KUA yang sangat Nah, iya. yang sangat kenceng banget gitu ya Tepuk untuk sakinah. untuk segera menikah gitu ya dok. Yang paling banyak dokter mendapatkan pasien yang belum menikah gitu ya. Betul. Di masa reproduksinya apa dok yang Aduh, nah ini juga ada beberapa yang sangat saya sayangkan. Ada pasien yang belum menikah karena mungkin pergaulan gitu teh ya. Ada yang belum menikah udah terkena penyakit menular seksual. Kayak kencing nanah ada juga itu. Ada juga yang sifilis, herpes genital. Kalau perempuan paling keputihan yang udah berat karena infeksi menular seksual. Kayak PID atau pelvic inflammatory disease. Ya, terus biasanya sih perempuan itu lebih malu untuk berobat teh, karena dia dirasain dulu, kayaknya sembuh dan malu-malu untuk ngomong gitu, untuk konsultasi. Kalau laki-laki dia lebih pede untuk konsultasi. Tapi memang tidak dapat dipungkiri, pasien saja banyak pasien yang terkena penyakit menular seksual dan belum menikah. Iya, ya? itu. Oke. Dan itu tuh dok sebenarnya apakah ada yang kasusnya bisa sampai dia sembuh kah atau tergantung dia konsultasinya? Nah ini udah telat banget nih dok. Ada nggak yang sampai kayak gitu? Dok? Ada, beda-beda. Bahkan ada yang dia itu pasien saya kencing nanah gitu teh ya, sembuh, terus balik lagi ketemu sama saya, dok saya mau konsul, kenapa kamu datang lagi kencing nanah lagi? Bukan, teman saya. Nah itu berarti kan banyak. Aduh. Oh Udah, berarti ini ada yang manjur dokter. Saya sampai sembuh yuk gitu ya. Masya Allah, kayaknya. iya. Berarti banyak ya dok ya. Banyak, termasuk makanya banyak temennya juga gitu. untuk remaja. Usianya di bawah 20 tahun lagi teh itu kan masih muda. Iya. Di bawah 20 tahun loh, berarti masih Remaja, sekolah masih gitu ya. sekolah. Ada itu kayak gitu. Dan kayaknya kasus-kasus seperti hamil di luar nikah di bawah umur juga sekarang kayaknya banyak juga ya dok ya. Banyak. Ya itu dia kenapa saya membuat konten di media sosial. Mungkin terlihatnya vulgar, tapi itu betul-betul sex education teh. Iya. Daripada nanti postingan yang muncul di orang-orang itu postingan yang mengarah ke arah negatif, Iya, yang seksi-seksi, Betul. staycation kayak gitu. Ya paling enggak ketika dia search di search engine-nya di TikTok atau di Instagram, malah muncullah mungkin saya gitu. iya, benar-benar. Kan pas banget nih. Iya sih benar sih dok. Dan ini dok yang aku penasaran ya, karena ini yang banyak banget gitu dok di kepala aku yang mau ditanyakan gitu ke dokter. Salah satunya banyak banget konten-konten yang sering lewat, apalagi ya hampir mirip konten kreator dokter gitu ya, kayak dokter Fajar ini. Gak jarang anak muda gitu ya, atau ibaratnya yang masih di bawah umur, kita anggaplah beliau hamil tapi belum menikah, dan meminta untuk seperti digugurkan atau mungkin ya maaf ditiadakan gitu ya si kandungannya. Itu tuh sebenarnya akan berpengaruh juga kan dok untuk kelanjutan beliau nanti, mungkin apakah setelah menikah atau Betul. punya anak lagi itu bakal ngaruh Iya. juga kan dok ya sebenarnya. Ada beberapa nanti penyakit yang bisa timbul, misalnya rahimnya lebih lemah,
Terus untuk hamilnya beresiko untuk ibu dan janinnya itu berbahaya sekali. Apalagi kalau misalnya dilakukan untuk dilakukan aborsi kayak gitu. Apalagi dilakukan aborsinya di tempat-tempat yang bukan tenaga kesehatan, itu bisa bahaya. Iya, benar-benar. Dan biasanya kan tenaga kesehatan juga tidak semata-mata Betul, tidak mau bisa. ya untuk mengaborsi ya dok ya. Ada aturannya teh, nggak sembarangan. Saya mau aborsi, tidak bisa. Ada aturannya itu. Oh iya. Malah kita jadi kriminal kalau misalnya setuju melakukan aborsi. Itu kan nyawa juga ya sebenarnya. Betul. Ini juga edukasi sebenarnya buat teman-teman yang mau deh. yang tidak sengaja gitu ya melakukan dan ternyata ya. Jadi sebelum terjadi dicegah dulu ya Betul. dok. Sebelum terjadinya dicegah dulu. Dan aku penasaran juga nih dok sebenarnya. Selain mukanya kan ada hal-hal yang harus dirawat juga mungkin dok di yang dokter sebagai dokter Area terlarang, saya gitu, rada area sensitif. karena gok jadi Aduh. di area sensitif gitu ya dok yang harus dirawat juga sebenarnya ada ya dok yang Iya, harus dirawat. betul. Karena memang konten saya mengarah ke sana, jadi ada beberapa kasus wanita yang merasa laki-laki egois teh. Iya. Jadi pada saat hubungan badan kan itu ada pemanasan yang tadi saya bilang. Ya, oke. Salah satunya adalah ya pokanci gitu teh ya. Vokasi ya. Tiup-tiup, grab dulu. Nah, salah satunya oral. Ini kadang laki-laki itu dia tidak merasa bahwa area intimnya itu bermasalah. Contohnya dengan bau, kan di situ itu di selengki itu bisa bau ketek, bisa bau apek, Kesangan ya, bau. Okay. Nah, makanya saya kolaborasi dengan ada public figure Kang Hengki Kurniawan teh. Beliau kan sporty banget, manly banget. Nah, beliau setuju, katanya beliau ingin membuat produk skincare atau intimate care khusus laki-laki di bagian area sensitif. Oh Iya, karena ketika perempuan nanti terjun payung kan wangi, jadi lebih semangat gitu. Terjun payung ya Terjun bahasanya. payung. Oh, malah laki-laki setahu aku ya, aku kan kadang ada treatment di muka ya dok ya, di muka ya dok. betul. Tapi suka ada aja gitu teman-teman kalau ngobrol ada treatment yang khusus untuk area kewanitaan untuk wanita dan betul. laki-laki juga sebenarnya ada ya dok. Sebetulnya ini tambahan aja sih. Skincare-nya itu ya. Iya, skincare. Karena laki-laki juga sama teh, ada yang selangit yang saya bilang tadi, selangkangan hitam, selangit teh. Nah, gitu. Sama yang sering keringatan gitu, yang aktif lah olahraga kan itu di situ kalau keringatan lembab malah nanti jadi jamur, gatel, bau di situ. Kan ngeri, jamuran nggak bisa dibikin sop ya, saya Jamurna eta mah jamurna. Jamur apa ya? Oh iya, ada juga ternyata. Tapi dok ini jadi salah satu hal yang banyak banget itunya lah pemikirannya gitu banyak banget tentang cukur-mencukur si apa tadi dok? Ilalang gondrong. Si ilalang itu cukur-mencukur itu. Oke. Katanya ada yang bilang cewek mah kalau mau mencukur itu harus dicabutin karena apa gitu lah alasannya, kalau cowok tuh harus digunting. Tapi ada yang bilang enggak, itu tuh jangan habis harus digunting segala macam. Itu tuh banyak sekali ya masukan-masukan yang datang. Itu sebenarnya baiknya di dalam segi kedokteran itu seperti apa dok, dalam segi si ilalang itu loh. Aduh, ini saya suka nih kalau pertanyaan kayak gini ya, jargonnya kan aduh ya. Jadi sebetulnya teh ilalang itu ada fungsinya tetap ya untuk melindungi area kemaluan, area intim, area vital dari bakteri, virus, jamur yang bisa masuk. Oke. Jadi kalau misalnya untuk digundulin itu beresiko iritasi, karena itu kan area sensitif, digundulin itu bisa bikin iritasi, bahkan bakteri, virus, jamur lebih mudah masuk. Nah, jadi sebetulnya itu fungsinya. Kalau mau ya paling dirapikan saja. Ya, dirapikan ya tentunya digunting gitu. Kalaupun seandainya ada kondisi khusus, misalnya lagi Anyfan gitu kan, setahun sekali mau ngasih kejutan gitu ya. Lagi Anyfan ya. Ya itu boleh ya, boleh digundulin ya, itu pun digundulinnya ya paling aman sih menurut saya menggunakan IPL. Ya itu ada alat treatment di skincare IPL. Itu nanti rambutnya akan rontok sendiri dan itu lebih aman, minim iritasi. Nah itu sekali-sekali aja karena kan ada fungsinya itu tadi ilalang. Tapi itu kan dok sekarang tuh banyak banget produk-produk yang katanya untuk si krim yang mencukur gitu, itu boleh gak sih sebenarnya untuk dipakai? Kalau misalnya di area lain boleh, tapi kalau di area intim sih mending menurut saya dihindari saja. Ada kan dok sekarang tuh banyak produk yang khusus untuk di area tertentu gitu. Iya. Dan itu mending dihindari ya sebenarnya. Mending dihindari saja daripada muncul masalah baru. Walaupun kadang suami sukanya yang gundul, itu kan beda preferensi gitu. Oh
itu sebaiknya dihindari ya. Karena kan Betul. biasanya wanita tergiur dengan yang harga tidak terlalu tinggi juga ya. Betul. Itu tapi bisa menjadi cantik gitu ya di area lain. Iya. Itu jadi Nah itu nyambung sama ini teh, kayak parfum untuk Miss V itu untuk vagina lubang buaya istilahnya kalau saya sebut. ngeri ya lu Bang. Karena buaya pada suka gitu. Nah itu juga jangan rutin teh. Kayak parfum, sabun sirih, oke lah memang keset gitu kan ya. Itu enak, nyaman untuk perempuannya. Tapi sebetulnya kalau itu di stop akan merusak flora normal. Karena di Miss V lubang buaya itu kan ada flora normal teh. Ini bakteri, virus, jamur itu hidup berdampingan damai, tidak menimbulkan infeksi. Nah kalau dikasih sabun sirih, parfum, merusak flora normalnya malah jadi jamur, keputihan. Kecuali tadi kalau misalnya sekali-sekali ketika mau ngasih kejutan itu tadi. Game surprise ya. Betul. Oh iya bahkan banyak juga sekarang kayaknya cewek-cewek yang masih mencoba entah si sabun yang pembersih khusus gitu ya, atau si yang tadi ya yang daun sirih kata dokter itu sebenarnya tidak boleh sering juga ya. Iya betul. Karena lubang buaya atau Miss V itu dia punya mekanisme pembersihan sendiri ya teh. Cukup dengan air mengalir saja sebetulnya. Air mengalir juga itu udah cukup banget. Udah cukup banget, iya. Nah kalau cowok dok gimana? Kadang soalnya yang ribet gitu ya kalau. Ya cowok juga sama sebetulnya. Oleh karena itu nanti yang akan saya buat dengan Hengki, sebenarnya Hengki ownernya, saya penasehat dari medisnya, pandangan medis, itu pH-nya memang betul-betul sesuai dengan keadaan di area intim laki-laki gitu. Iya. Tapi kalau cowok juga dok, apakah mereka juga hampir sama dengan si cewek itu ilalangnya harus sampai gundul atau nggak boleh gundul atau kayak gimana juga? Ya disisakan saja, dirapihkan saja. Dirapihkan sama aja gitu. supaya sama tingginya ya. Iya. Karena selain fungsinya tadi melindungi, ada fungsi yang lain teh. Apalagi itu? Mengurangi gesekan antara kulit dan kulit ketika sedang tempur. Itu Ya, fungsi namanya. fungsi yang lainnya juga. Betul. Ya. Oke. Itu juga sebenarnya skincare tidak hanya untuk di wajah saja ya warginet, tapi ada hal-hal lain juga apalagi. Dan itu tuh aku mau tanya juga dok, sebenarnya perawatan yang harus dilakukan di area khusus untuk laki-laki atau perempuan itu apakah hanya untuk orang-orang yang menikah saja atau sebenarnya dari kita sudah mulai ibaratnya dewasa udah mulai gede pada sahur sebetulnya sih dirawat? Waktu terbaik pada saat memasuki puber. Karena kelenjar keringat mulai aktif gitu, di situ jadi lebih lembab ya, mau laki-laki atau perempuan. Jadi dari hygiene-nya itu penting banget. Contohnya ganti CD ya, celana dalam teh ya. Kan laki-laki mah lebih jorok biasanya sehari sekali atau sehari 2 kali. Nah, paling dari situ aja dulu, dari ganti celana dalam. Apalagi perempuan kan masuk puber udah menstruasi, terus ada keputihan-keputihan. Walaupun keputihan ada yang normal juga teh keputihan tuh. Itu ya lebih rutin dari sana dulu. Tidak usah perawatan-perawatan yang lain dulu. Gitu. Oh iya, dari kebersihan itu dulu ya. Kebersihan aja dulu. Tapi itu boleh gak sih dok, kayak biasanya kan cewek-cewek suka pakai panty liner gitu ya untuk menghindari si keputihan itu tuh apakah aman juga untuk si? Boleh saja itu digunakan panty liner ya. Supaya nggak kemana-mana kan ya. Gitu, nggak melebar gitu ya. Jadi kita pakai panty liner biasanya. Ya. Tapi untuk yang menstruasi dok ini biasanya kan ada beberapa alat yang dipakai oleh wanita tergantung kepercayaan mereka masing-masing ya. Mulai dari pembalut, terus ada apa sih, tampon ya, dan yang mengembang gitu. Yang kayak gitu. Dan menstrual cup juga kan itu ya. Menstrual cup ya. Itu ada kemungkinan atau kayaknya lebih baik yang ini deh yang dipakai atau yang ini deh gitu. Yang mana aja boleh sih. Boleh aja, tetapi kalau tergantung apakah sudah menikah atau belum. Ya kalau sudah menikah bolehlah yang dimasukin kayak menstrual cup itu boleh. Kalau yang belum menikah kan bahaya, resiko itunya nanti selaput darahnya gimana. Karena banyak yang laki-laki orientasinya kalau nggak ada selaput darah malah nggak virgin. Nah, itu. Bener. Padahal berdarah itu teh bukan merupakan suatu tanda keperawanan. Nah, oke. Itu tuh tergantung si selaput darah si wanita tersebut. Betul, kan ada yang tipis, ada yang aktif main judo atau misalnya karate, naik sepeda, berkuda, itu kan bisa robek juga tanpa harus berhubungan gitu. Oh iya, itu jadi salah satu harus di-educate juga ya untuk cowok-cowok ya. Banyak cowok-cowok yang tidak terima gitu, cewek-ceweknya nggak berdarah. Padahal cowok-cowok sendiri udah rutin solo karir. Ya, saya, solo karir dari usia muda.
Iya benar-benar itu kan jadi salah satu ketidakadilan juga ya untuk para wanita juga kita nggak tahu ya, cowok-cowok juga kita nggak tahu. Ibaratnya cowok mah nggak kelihatan gitu tapaknya ya. Eta gitu. Itu banget cowok mah nggak kelihatan tapaknya, cewek kan kita berbeda banget. Iya cewek. Iya sih benar-benar banyak banget ini pembahasan, pertanyaan aku juga banyak banget sih sebenarnya, masih banyak banget. Kayaknya kita harus membuat segmen khusus ya sama dokter. Betul. Segmen khusus kesehatan repro. Kita khusus ini segmen membahas tentang ini segmen khusus membahas ini dan lain-lain gitu ya dok ya. Tapi dok, sejauh perjalanan dokter sebagai dokter estetik, dokter reproduksi dan dokter umum ya dok. Betul. Dokter paling seneng menjalani profesi yang mana dok? Apa ketiga-tiganya sama aja dok? Sama aja sih ya, saya syukuri dimanapun itu. Tetapi memang ada hal yang saya paling sukai tentunya itu pada saat live di TikTok. Itu ya favoritnya, live di TikTok. Ya kalau misalnya dari semua pekerjaan yang paling asik itu live di TikTok, karena itu betul-betul membuat saya kalau misalnya ada pertanyaan nih, oh ini saya nggak tahu nih, jadi saya belajar lagi. Itu sih yang paling menyenangkan saat ini. Nah kalau misalnya yang lain ya kayak visit gitu, saya visit misalnya pasien perawatan yang rawat inap, saya visit tuh enak, bisa bercanda dengan pasien gitu, jadi nggak kaku loh teh ya ke pasien itu, karena kalau kita bercanda dengan pasien ngobrol, malahan membuat moodnya bagus, nanti kan hormonnya bagus, kekebalannya meningkat, malah cepat sembuh sih gitu. Iya benar, itu hormon juga ya jadi salah satu kecepatan untuk pemulihan ya dok. Iya betul. Ya, harus happy. Ya, sih salah satunya berarti. Kalau di live-nya jadi dokter ketemu banyak orang juga pertanyaan baru juga dan lain-lainnya. Tapi dok, ada nggak sih kesulitan yang dokter hadapi sebagai content creator gitu ya? Setelah 2 tahun, 3 tahun gitu. Selain yang tadi di awal dokter sempat cerita, ada kesulitan lain nggak dok? Ya paling yang belum terbiasa gitu ya teh. Ternyata tidak semua orang itu suka dengan konten saya. Ada hate comment, hate speech gitu banyak banget itu. Apalagi kalau misalnya saya membuat konten yang agak kontroversi, itu banyak banget yang komen. Nah selain itu ada yang DM teh, itu yang DM. Ya, yang DM itu ada yang modus gitu ya, modus nanya-nanya gimana. Ya kalau misalnya perempuan sih wajar, ini yang modus cowok teh. Cowok. Rada merinding. Memang muka saya berpotensi meureun gitu, cek maneh nama. Radarnya, sinyalnya. Gitu itu yang saya agak risih sih sebetulnya. Karena saya membuka konsultasi gratis via DM gitu. Oh, ada konsultasi gratis via DM ya. Ditanyakan apa aja itu. Apalagi masalah reproduksi, saya senang banget menjawab ya dok ya. Iya. Oh, itu berarti salah satu tantangannya. Banyak hate speech ya, komen juga yang sampai ke DM, sampai mau digodain ya ibaratnya. Kalau cewek mah dokter ya, ini istri nggak boleh nonton part ini ya. Oh, nggak apa-apa. Kalau digodain sama cewek mah dokter senang-senang aja senang ya. Aja, ya. Kalau cowok kan ngeri ya. Kalau cowok ngeri, Karena reading juga benar banget, iya sih. Tapi kalau dokter punya pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman, entah dari segi secara estetik atau secara di reproduksi, dokter reproduksi atau estetik, kira-kira apa nih dok untuk? Ya kalau dari saya pribadi untuk masalah reproduksi ya kesehatan seksual, coba lebih banyak komunikasi dengan pasangan karena itu penting banget ya. Dan jangan egois. Untuk laki-laki jangan nyampe terlalu cepat. Untuk perempuan juga harus mau melayani suami dan mengkomunikasikan kepada suami harus gimana, itu penting banget. Jangan malu-malu, jangan jaim. Nah kalau yang untuk belum menikah, untuk Gen Z, hati-hati pergaulan bebas ya. Seandainya ini tidak menutup kemungkinan memungkiri terjadinya hal tersebut, paling tidak sedia payung sebelum hujan tadi. Itu sedia payung sebelum hujan karena banyak ya. Betul. Dan kalau misalnya tidak bisa mengontrol, cari hobi, cari aktivitas yang positif. Nah itu yang menyenangkan. Dan teman-temannya juga harus ke arah sana yang support, yang hal-hal positif. Kalau teman-teman sama yang begitu nanti terbawa juga. Nah, kalian ini Gen Z ini adalah generasi penerus bangsa gitu. Itu ya. Oh iya, tapi itu kelewat tadi yang kata dokter ya. Untuk mengalihkan untuk cari hobi dan lain-lain. Berarti kan kadang ada aja ya nafsu seseorang itu berbeda-beda, apalagi laki-laki ya. Betul. Ya yang bening sedikit biasanya ya. Shanghai, langsung Shanghai, sagapung. Sagapung, dokter apa sagapung? Harus dong, makanya istilah-istilah kayak gitu harus hafal. Gitu. Sagapung itu hal kayak itu juga bisa diartikan hal olahraga ya dok. Olahraga. Sekarang kan lagi tren teh. Dulu kan trennya anak-anak muda itu dugem, mabok-mabokan, motor-motoran. Sekarang kan trennya olahraga. Iya, pelari culture, pendaki culture ya, sepeda culture. Padel sekarang tuh. Padel culture, culture ya dok. Karena itu sebenarnya apakah biasanya kan cowok-cowok ya yang belum menikah itu larinya ke
solo karir. Solo karir. Solo karir yang kata dokter Iya, tadi. tapi jangan salah teh. Itu tuh. Nggak hanya cowok yang solo karir, perempuan juga perempuan yang banyak. bisa solo karir ya. Cuman bedanya kalau cowok itu solo karir sharing sama teman-temannya, minta link dong katanya yang bagus. Kalau cewek sembunyi-sembunyi gitu. Kalau saya mencari sendiri ya biasanya independent woman. Independen. Tapi itu dok ada apakah ada efek samping nggak dok ketika terlalu sering melakukan hal si solo Karir itu ya. Tentu ada. Kalau misalnya kita terlalu sering colai istilahnya atau masturbasi, PMO, itu dia dapat mengganggu otak juga teh. Ya, ada bagian otak yang fungsinya untuk konsentrasi, fokus. Nah, nanti kalau terlalu sering, kalau secara medis ini mata ya, secara medis itu seminggu itu sekali. Lebih dari situ itu bisa merusak otak. Ya, kayak gangguan fokus, mudah lupa, sama pekerjaan tuh sulit selesai, sulit beres. Jadi dikit-dikit mikirnya gitu lagi, udahnya colai, menyesal, tobat, besoknya lagi. Nah itu siklusnya kayak gitu. Jadi makanya janganlah rusak otaknya dengan hal demikian gitu sih teh. Itu ya. Ada efeknya. Seminggu sekali lah ya dok ya. Secara medis. Nah, tapi ngapain lah ya kita alihkan ke olahraga aja gitu ya. Dok, kan dosa sih ya. As muslim gitu. Muslimnya dosa ya. Secara medisnya juga tidak baik ya dok untuk kemaslahan diri sendiri. Itu berarti ya dok ya. Tapi terakhir dok yang mau aku tanyakan ke dokter, kira-kira selain tadi pesan-pesan yang disampaikan ya, dokter juga melihat kondisi atau mungkin harapan dokter sebagai content creator ke depannya kira-kira seperti apa dok? Kalau sebagai content creator tentunya saya ingin mengajak rekan-rekan Gen Z atau gen-gen sebelumnya untuk konten juga sih teh. Karena banyak sekali konten-konten di luaran sana yang negatif. Ayolah kita konten juga tetapi yang positif gitu, biar konten-konten yang negatif bisa ketutup gitu. FYP-nya sama yang konten-konten positif teh. Yuk sama-sama yuk kita ngonten tapi hal-hal positif. Banyak kok. Selain dari konten itu kita mengedukasi hal-hal positif, barangkali bisa jadi cuan juga sih teh. Jadi penghasilan tidak terduga ya. Betul. Dari sana juga ya, benar-benar sudah terbuktikan oleh dokter langsung. Masya Allah. Masya Allah sekali. Ada lagi nggak dok harapan-harapan dokter lainnya mungkin di karir dokter, dokternya gitu dok? Kalau harapan untuk saya sendiri, saya ingin sekarang berguna untuk keluarga. Ya tentu awalnya untuk keluarga dan mudah-mudahan bisa berguna untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ngebleng masyarakat Indonesia, seluruh dunia. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Tepuk tangan untuk dokter Fajar hari ini. Kirain tadi udah beres makannya sama mau tepuk mau gitu. Terus ya jadi keterusan saya tepuk tangannya. Dokter terima kasih sudah main ke sini. Nanti kita kayaknya bikin segmen khusus deh ya untuk membahas lebih lanjut sih skincare tadi itu kayaknya menarik ya dok untuk kita bahas lebih lanjut gitu. Sama kesehatan reproduksinya. Benar, sama kesehatan reproduksinya yang mananya ya yang kita detailing ya dok. Karena ini kayaknya aku juga sebenarnya belum puas sih dok ngobrol sama dokter hari ini ya. Pertanyaannya baru dasar-dasar banget nih. Nanti kita cari segmen lain, kita kasih cari waktu lain ya sama dokter ya. Kan tolong dijadwalkan. Tolong dijadwalkan dengan jadwal dokter juga. Siap. Mudah-mudahan gak gemper nanti. Mudah-mudahan gak gemper juga. Sekarang ini masih gemper. Sampai sekarang masih gemper. Sampai sekarang ya. Masih jaim juga. Masih jaim iya. Kalau saya lihat di Instagramnya dokter kan biasanya kayak heboh pisan. War gitu ya. Tapi di sini sedikit agak gemper mungkin ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya dokter. Mudah-mudahan project dokter juga yang mau dilaksanakan lancar ya. Amin ya rabbal. Amin. Kasih tahu. Amin. Teteh juga. Amin dan salam juga untuk semua keluarga dan abang yang ada di rumah ya, yang udah gak sabar membuka paket. Buka paket. Dari tadi sekali lagi tepuk tangan untuk dokter Fajar hari ini. Kalau mau follow Instagram dokter sekali lagi boleh, dan Instagramnya apa dokter? Cari aja Om Dok, OMDOC. Om Dok ya, Om Dokumen. Om Dokumen. Langsung aja di follow Instagram Om Dok untuk tahu educated apa aja ya. Betul. Apalagi masalah reproduksi ya. Terutama para pengantin, mungkin calon pengantin, pengantin baru, pengantin bari, pengantin boro-boro boleh banget ya. Janda-janda juga. Takut, janda-janda juga boleh banget ya. Duda kalau ada 9 duda mau samamu saja langsung aja sama dokter boleh banget. Terima kasih dokter sudah main ke Suara Garut hari ini.
ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan Sama-sama, sehat dokter. selalu untuk dokter. Warginet juga aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk Warginet yang selalu setia menonton podcast kami. Mudah-mudahan hal-hal yang menjadi obrolan aku dan dokter Fajar hari ini jangan dijadikan hal suara Garut mah jorang, enggak ya Warginet, ini sebuah edukasi untuk teman-teman Warginet ya. Jadi mudah-mudahan ada ilmu yang bisa diambil ya, yang baik-baiknya diambil, yang buruk-buruknya untuk disaring lagi Warginet, dan mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang berguna untuk Warginet semuanya. Dan untuk tahu Warginet info-info yang lebih menarik atau educated lagi, selain ada di Instagram dokter, ada di Instagram Suara Garut juga untuk tahu berita update apa aja yang terjadi di Garut dan sekitarnya, atau Indonesia juga boleh banget. Dan juga Warginet yang punya info-info atau fakta-fakta di luar sana dan mau kita beritakan, langsung aja hubungi 0811 220 335. Dan terakhir Warginet, aku jangan lupa ngingetin Warginet untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kami supaya kita lebih semangat lagi bikin konten podcastnya. Dan nanti kita bikin konten podcast lain bersama dokter dengan konten reproduksi lain yang lebih seru ya dok ya. Siap. Tentunya. Kalau gitu aku dan dokter Fajar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.